Halo pemirsa, bocah perempuan kelas 6 SD di Ciputat, Tangerang Selatan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pelaku nyaris diamuk setelah aksinya kepergok warga. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, seorang nenek dan cucunya tewas akibat kebakaran puluhan rumah di pemukiman padat di Bone, Sulawesi Selatan. Jasad kedua korban ditemukan di antara puing bangunan, sementara sang kakek mengalami luka bakar. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pasar dan Jalan Cakalang, Desa Lamuru, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini terjadi pada tengah malam meludeskan 10 rumah warga. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya lantaran banyak bahan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, 2 orang warga tewas setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar. Selain itu, seorang warga juga dilaporkan terluka saat berupaya menyelamatkan kedua korban. 2 orang korban tewas diketahui seorang nenek dan cucunya serta seorang yang terluka merupakan suami dari sang nenek. Nenek Hawang dan cucunya ditemukan tewas berdekapan di dalam rumah yang berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran terjadi saat warga tengah tertidur pulas hingga mereka tak sempat menyelamatkan barang-barang. Iya, udah tahu kan makan jam berapa, Pak. Bangun kan langsung kan langsung menyelamatkan diri. Bu, berawal dari dugaan sementara arus pendek dari rumahnya Bapak Tiroi. berapa rumah yang terbakar? Rumah yang terbakar itu yang rata itu hangus 10 rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga terjadi akibat arus pendek listrik dari rumah korban. Selain menelan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Seorang remaja tenggelam di Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Petugas masih melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Ibu korban yang datang ke lokasi pencarian pingsan. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang remaja yang dilaporkan hilang tenggelam di Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Korban Dafa Wahid Komar dilaporkan hilang setelah nekat melompat ke aliran kali Senin malam setelah dipaksa oleh orang tuanya untuk minum obat. Korban diketahui mengalami depresi setelah pulang dari pesantren 2 bulan lalu. Ibu korban yang mendatangi lokasi pencarian langsung jatuh pingsan. Proses pencarian korban melibatkan 30 orang tim gabungan dari Damkar Jakarta Barat, BPBD, dan Basarnas, serta dibantu warga sekitar. kesini tuh disuruh minum obat sama ibunya, orang tuanya karena sakit kan. Depresi nggak mau, langsung kabur ke sini. Ada yang lihat dibeli rokok ke sana kan. Habis itu turun ke sungai, langsung lompat dia. Gitu, nggak ada lagi udah. Kami mulai action pencarian yaitu pukul 7.15 menit. Dan sampai ini korban belum diketemukan, masih proses pencarian. Korban ini siapa Pak? Untuk korban Umur berapa? Itu atas nama Dafa Wahid Komar, yaitu usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian di aliran Kali Pesanggerahan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas akibat luka bakar di Cengkareng, Jakarta Barat begitu mengejutkan. Ironis, penganiayaan ini dipicu dugaan perselingkuhan. Pelaku kesal setelah istri korban memberitahu masalah perselingkuhan istri pelaku dengan suaminya.
seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat disulut api oleh tetangganya sendiri. Diduga aksi ini dilakukan karena adanya isu perselingkuhan, dan saat ini saya sudah berada di lokasi korban, yakni di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Mari kita lihat ke dalam. Tak ada yang menyangka sepulangnya dari bekerja, korban Mulyono disiram menggunakan bensin dan disulut api oleh Rohman, tetangganya, di pintu masuk rumah kontrakannya di Jalan Bangunusa, Cengkareng Timur. Tragis, setelah 9 hari dirawat di rumah sakit, nyawa korban tak bisa diselamatkan akibat luka bakar serius di sekujur tubuh. Sang istri yang hendak menolong ikut terkena kobaran api di bagian tangan. Penganiayaan ini dipicu dugaan perselingkuhan. Yuli, istri korban, mengetahui perselingkuhan suaminya dengan istri pelaku dari para tetangga. Yuli sempat mendatangi Rohman dan meminta menasihati istrinya agar tidak berhubungan dengan Mulyono, suaminya. Namun tak disangka, Rohman yang merasa sakit hati justru menganiaya Mulyono. Tapi kalau soal masalah selingkuh sama jalan, saya nggak tahu kata lakinya. Saya juga nggak tahu bang, kalau laki saya jalan sama istri abang nggak tahu kan selama ini ke belakang istrinya kayak gimana, saya gituin tuh mbak. Mungkin lakinya sakit hati kali ya, saya ceritain banyak soal istrinya gini-gini. Malam itu juga, sebelum kejadian kan saya duluan ceritain dulu lakinya sama saya. Saya cuma ceritain 8:30 gitu. Jam 11 kejadian. Bilangnya sama saya dia mau damai mbak, mau pakai RT. Nungguin laki saya katanya. Ya deh ntar kita pakai RT kumpulin. Keluarga berharap pelaku yang buron bisa ditangkap polisi dan diganjar hukuman setimpal. Biarpun berapa bulan, saya mah pelaku harus dapet. Keluarga saya semuanya pada nggak setuju, pelaku harus dapet aja. Pada nggak seneng hati mbak, pada sakit hati mbak. Kita mohon doanya mudah-mudahan kita bisa segera tangkap pelakunya, karena memang itu pelaku adalah tetangga dekat korban yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah korban. Tapi sejauh ini pelaku masih 1 orang ya Pak? Ya, sementara 1 orang. Pemirsa, di sebelah kiri saya ini merupakan rumah pelaku yang membakar tetangganya alias korban yang saat ini sudah meninggal dunia. Dan tadi dari pihak keluarga pun menginformasikan bahwa mereka ingin segera pelaku ini tertangkap dan juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Yasmin Rania, Ilham Zarkasi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dalam semalam, 2 pencuri menggasak 5 sepeda motor di 2 rumah di komplek perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan agar aksinya tidak diketahui pemilik rumah. Untungnya 3 motor dipasang kunci pengaman ganda sehingga tidak jadi dibawa kabur pelaku dan ditinggalkan di ujung gang. Saat kondisi hujan, 2 pelaku beraksi mencuri sepeda motor di perumahan Puri Nirwana Residen, Gang Pandawa, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Memakai kunci letter T, kedua pelaku menggasak 2 motor yang terparkir di garasi rumah. Sebelumnya pelaku ternyata sudah beraksi di rumah lain dan menggasak 3 sepeda motor. Untungnya 3 sepeda motor itu dikunci pemiliknya dengan pengaman ganda sehingga mesinnya tak bisa dinyalakan oleh pelaku. Ketiga motor tersebut akhirnya ditinggalkan pelaku di gang perumahan warga. Sebelum mengambil motor 2 udah masuk ke rumah Pak Fran yang di situ ada 3 motor. 3-nya udah rusak semua kuncinya. Udah dirusak karena mungkin mereka pakai kunci rahasia, jadi motor cuma digotong doang yang enek. Ditaruh pojokan dengan gagal karena nggak bisa nyala. Seringnya aksi pencurian motor di perumahan ini membuat warga resah dan berharap pelaku bisa segera menangkap pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang mama beraksi mencuri handphone milik seorang jemaah yang sedang tidur di masjid di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi sambil membawa anaknya setelah pura-pura akan sholat.
Aksi pencurian handphone seorang jemaah yang tengah tertidur ini terjadi di siang hari di pelataran Masjid Al-Mujahidin, Jalan Anggrek Neli Murni, Tanjung Duren, Jakarta Barat, terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi dengan membawa anaknya setelah berpura-pura akan sholat. Usai beraksi, pelaku emak-emak ini langsung kabur bersama anaknya dengan menggunakan motor. Penjaga masjid menyebut aksi pencurian serupa dengan pelaku yang sama telah pernah terjadi dan telah dilaporkan ke polisi. Pelaku ibu-ibu bawa anak pakai motor. Itu ngambil apa, Pak? Ngambil handphone. Untuk kehilangan di sini udah berapa kali, Pak? Ya kalau handphone sih baru 2 kali kayaknya yang terlapor. Sering, Pak? Ya sekarang sih udah nggak begitu sering. Penjaga masjid berharap petugas kepolisian segera menangkap pelaku agar tak terjadi lagi pencurian serupa di areal masjid. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang bocah perempuan kelas 6 SD di Ciputat, Tangerang Selatan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pelaku nyaris diamuk setelah aksinya kepergok warga. Ironis, perbuatan pelaku telah terjadi sejak 5 bulan lalu. Warga kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan beramai-ramai menangkap seorang pria yang tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Pelaku yang membantah nyaris dihakimi warga yang emosi. Aksi pelaku diketahui warga setelah korban berani bercerita pada bibinya dan aksinya pun kepergok warga. Korban yang masih duduk kelas 6 SD mengaku sudah beberapa kali dicabuli pelaku. Polisi berhasil mengevakuasi pelaku yang telah dikepung warga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan aksi bejatnya sejak Desember tahun 2020 lalu. Korban kejadian itu sudah dari tahun 2020 ya, bulan Desember tahun 2020. Kemudian baru tadi malam informasi dari istrinya itu dilihat gelagatnya anak ini mencurigakan, akhirnya ini dilaporkan gitu. Saat ini pelakunya ada di Polsek diamankan. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur diamuk massa setelah kepergok berselingkuh dengan istri orang. Pelaku berdalih datang untuk menagih hutang. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.